Pemerintah Republik Indonesia baru saja menuntaskan kunjungannya ke Cina. Para pejabat tanah air termasuk Presiden RI sukses mendapatkan hasil yang memuaskan dari Cina. Salah satunya yaitu mendapatkan modal investasi untuk pengembangan tanah air. Selain itu, Indonesia juga bersiap bekerja sama di banyak bidang dengan Tiongkok. Kereta berkecepatan tinggi menjadi salah satu proyek besar yang dicanangkan Cina dan Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya! Aku rekomendasiin sweater crewneck premium yang harganya murah banget. Lihat reviewnya dan check out di bawah ini ya. Hasil positif pertemuan dengan Cina. Prabowo Subianto sedang mengunjungi berbagai negeri sahabat untuk semakin membuat Indonesia maju. Salah satu tujuan utama dari Ketua Partai Gerindra ini adalah Cina. Pertemuan antara Prabowo dan Xi Jinping sendiri disebut membahas berbagai hal. Salah satunya adalah peluang untuk bisa memperbesar peluang kerjasama antara kedua negara. Prabowo Subianto juga mencoba untuk merayu Cina agar bisa membangun kereta berkecepatan tinggi. Pasalnya, sarana transportasi ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Indonesia. Erlangga Hartarto selaku Menteri Ekonomi bahkan menyebut, Xi Jinping siap membantu Indonesia tentang hal tersebut. Bapak Prabowo mendapat respon positif dari Bapak Presiden Xi Jinping, yaitu kerjasama mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan kedepannya Bapak Presiden menyinggung mengenai Great Sea Wall, ucap Erlangga. Selain itu, Prabowo Subianto berhasil untuk mendapatkan dukungan Cina untuk program makanan bergizi gratisnya. Ketua Partai Gerindra ini juga ingin belajar mengenai cara mengatasi kemiskinan. Di Indonesia kami akan meningkatkan upaya memberantas kemiskinan dan saya pikir kami ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Cina, ucap Prabowo. Kesepakatan yang diraih Prabowo di Cina bahkan mendapatkan banyak sorotan dari luar. Salah satunya datang dari media asal Jepang yakni Nikkei Asia. Indonesia dan Cina berhasil menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar US dollar. Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor, termasuk makanan, energi, dan teknologi. Tulis Nikkei Asia. Media besar Amerika Serikat yakni The Washington Times juga takjub melihat kerjasama Indonesia dan Cina. Prabowo Subianto berupaya memperkuat hubungan dengan Cina yang menjadi salah satu investor terpenting di Indonesia. Hasilnya Xi Jinping berjanji memberikan dukungannya pada pemerintahan Prabowo. Tulis The Washington Times. Ketegasan Prabowo tidak ikut aliansi militer asing. Wajar jika langkah Prabowo Subianto mendapat sorotan dari media asing. Alasannya karena Pak Prabowo dinilai tegas mempertahankan prinsip politik luar negeri tanah air. Pak Prabowo bahkan dengan tegas menolak ikut aliansi militer manapun. Selain mempertahankan prinsip bebas aktif, langkah ini menjadi rayuan maut agar Tiongkok mau bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer atau blok eksklusif manapun untuk melawan pihak ketiga. Tegas Prabowo dikutip dari Xinhua. Ditambah lagi Prabowo ingin mempererat hubungan Indonesia dan Cina. Salah satunya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan negeri tirai bambu. Selain Cina, Pak Prabowo juga getol memperluas jaringan mitra Indonesia di kancah internasional. Alasannya karena Presiden ke-8 ini menginginkan Indonesia masuk ke dalam BRICS. Prabowo menilai keanggotaan Indonesia di BRICS menegaskan kebijakan politik bebas aktif. Apalagi BRICS juga diisi negara-negara berkembang lainnya di luar G20 seperti Mesir dan Ethiopia. Gak heran langkah ini mendapat sanjungan dari media luar negeri. Sebut saja TRT yang memuji langkah Prabowo melawat ke 5 negara usai dilantik. Pemimpin baru Indonesia, Prabowo, memulai lawatan keliling dunia untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain. Tulis TRT di artikelnya. Media Turki ini turut memuji langkah Pak Prabowo yang dinilai lebih berani dibandingkan Presiden sebelumnya Joko Widodo. Sebab Prabowo diyakini tegas dalam mempertahankan kedaulatan. Benar saja, Indonesia sudah 3 kali mengusir kapal berbendera Cina. Hal ini sekaligus bikin media asing kebingungan karena Indonesia dan Cina dianggap masih bersekutu secara ekonomi. Ambisi pemerintah demi diperhatikan dunia. Langkah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto merupakan sebuah kewajaran. Alasannya Pak Presiden punya ambisi besar agar Indonesia lebih diperhatikan dunia. Mulai dari bidang pertahanan, ekonomi, hingga bisnis demi memajukan tanah air. Sang Presiden mengaku sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan tersebut. Dirinya berjanji akan mewujudkan semua janji demi kelangsungan hidup masyarakat. Saya bersyukur, saya berterima kasih saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang.
Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, tutur Prabowo. Salah satu rencana ambisius Prabowo adalah ingin mengembangkan produk dalam negeri. Dia merasa kecewa karena Indonesia saat ini tidak banyak memproduksi produk teknologi. Dia bahkan marah karena tanah air nggak mampu menciptakan komputer dan mobil sendiri. Terus terang saja, saya dalam hati saya tidak mau terima bahwa bangsa keempat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju, tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer. Saya tidak terima, kata Prabowo. Secara historis, Indonesia telah mencoba mengembangkan industri otomotif dan teknologi. Akan tetapi, upaya tersebut seringkali terhalang oleh sejumlah kendala, seperti minimnya investasi penelitian, ketergantungan pada komponen impor, dan kebijakan yang kurang mendukung. Di sisi lain, negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam berhasil membangun ekosistem manufaktur yang kompetitif, menempatkan Indonesia dalam posisi tertinggal. Dari segi kebijakan, pemerintah Indonesia telah berulang kali mengumumkan rencana ambisius untuk memajukan industri otomotif dan teknologi. Namun pelaksanaannya kerap terkendala. Program mobil nasional misalnya, sempat menjadi simbol upaya mandiri yang kemudian tenggelam akibat ketidakjelasan arah dan tantangan globalisasi. Begitu pula di sektor teknologi, meski ada potensi besar dalam sumber daya manusia muda, Indonesia masih belum mampu menghadirkan terobosan yang cukup signifikan untuk menyaingi produk internasional. Prabowo lanjut perjalanan ke Amerika Serikat. Perjalanan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menarik perhatian publik, terutama saat dia meninggalkan Cina dan melanjutkan kunjungannya ke Amerika Serikat. Kunjungan ini memiliki arti strategis dalam memperkuat hubungan bilateral dan memperluas pengaruh Indonesia di kancah internasional. Fakta bahwa Prabowo memilih melanjutkan perjalanan ke negeri Paman Sam setelah menyelesaikan kunjungan di Cina menunjukkan strategi diplomasi seimbang yang berupaya menjaga hubungan baik dengan dua kekuatan besar dunia. Kunjungan ke Cina diwarnai dengan diskusi tentang investasi infrastruktur dan teknologi, mencerminkan upaya Indonesia untuk mengamankan dukungan ekonomi yang lebih luas. Namun perjalanan ke Amerika memiliki agenda berbeda, memperkuat kerjasama pertahanan, ekonomi, dan keamanan cyber. Menurut laporan dari berbagai media, pertemuan ini dinilai akan sangat penting. Kunjungan ke Amerika ini merupakan bagian dari lawatan yang dirancang untuk meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam peta geopolitik global. Keberangkatan ini juga dianggap penting untuk menyeimbangkan pengaruh ekonomi dan politik yang diperoleh dari hubungan dengan Cina. Secara luas, perjalanan Prabowo dapat dilihat sebagai upaya diplomatik yang cerdas namun penuh tantangan. Di satu sisi, dia ingin menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kemitraan dengan Cina. Tetapi di sisi lain, ia juga ingin memperlihatkan keberpihakan yang fleksibel dengan mengunjungi negeri Paman Sam sebagai negara sahabat. Langkah ini bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin terjebak dalam dikotomi geopolitik Amerika dan Cina, melainkan berusaha mengambil manfaat maksimal dari kedua belah pihak. Jadi begitulah guys cerita tanggapan media asing tentang kesepakatan Indonesia dan Cina. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Kali ini tim Si Update mau rekomendasiin oli motor yang cocok buat kendaraan kamu. Lihat review produknya di bawah ini ya.